Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwatin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian. Kita hendaklah selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi keberlimpahan dalam kehidupan ini, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, yang semua itu adalah karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam hari ini kita masih meniti ke dalam diri dan kita akan membahas tentang janji Allah itu tidak pernah diingkari. Istilahnya ada kata-kata dalam Al-Quran itu innallaha la yukhliful mi'ad, ya, dalam surah Ali Imran ayat 10 kalau tidak salah. Nah, hadirin yang berbahagia, termasuk juga semesta ini juga tak pernah ingkar janji. Orang-orang yang berhati murni, orang-orang yang berniat tulus, dia akan membiarkan semesta yang menilai, semesta yang memberikan nilai dan mengevaluasi dirinya, sehingga dia tak akan goyah dengan penilaian baik buruk dari orang lain ketika menentukan pilihan dan lalu menjalaninya. Jadi dia sudah sadar bagian dari semesta, karena sudah ditempa dengan sangat keras dan dibekali perhitungan akurat oleh semesta, sehingga dia paham betul hukum alam yang sangat detail dan presisi, membalas tiap jengkal langkahnya, baik itu pikiran, perbuatan, juga perkataan. Sebab setiap manusia itu kan terlahir membawa tanggung jawabnya masing-masing. Kalau kita melihat dalam surah 74, surat Mudhatsir ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsim bima kasabat rohinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, maka suatu kewajiban bagi setiap manusia untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Beberapa orang dilahirkan untuk menebar kebaikan kepada sesama makhluk. Beberapa orang juga dilahirkan untuk mendamaikan setiap manusia yang berkonflik. Beberapa orang dilahirkan untuk mempersatukan perbedaan di antara sekelompok manusia. Bukan perjalanan yang mudah untuk memahami tujuan kita waktu kita dilahirkan, dan karena penuh tanggung jawab apa yang kita emban itu. Tapi satu hal yang pasti, begitu kita mencapai kesadaran tentang tujuan hidup, tanggung jawab atas keberadaan kita di dunia ini, kita akan membutuhkan hal-hal yang sangat penting, yaitu kemurnian dan keikhlasan atau ketulusan atau kerelaan. Maka dalam mengkhususkan, memurnikan ini, Allah sudah berfirman dalam surat surat Bayyinah, surah ke-98 ayat 5 itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya berbakti, supaya mengabdi kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan din yang lurus, din yang tegak,
dan supaya mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Ikhwatin yang berbahagia, sesuai dengan kata dasarnya murni, ya, istilahnya mukhlis, itu melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita harus didasari dengan hati yang murni. Murni berarti tanpa campuran. Sebab tujuan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut murni untuk melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Melakukan untuk kebaikan diri juga segenap makhluk di semesta ini, tanpa embel-embel apapun, tanpa tendensi lain, tidak mendua, tidak bias, ya, tidak gampang, tidak kabur, ya. Sehingga menjaga kemurnian diri memang harus kita laksanakan, walaupun tidak mudah. Musuh utama adalah ego, ya, ego itu kekakuan, juga ketakutan atau hilangnya nama baik. Biasanya bagi penebar kebaikan, ego diri dapat berupa ingin diakui sebagai orang baik, ya, oleh semua yang pernah ditemui. Bagi para penyebar kedamaian itu juga punya ego diri, dapat berupa keinginan untuk diakui sebagai sosok yang luar biasa. Jika jalan yang kita tempuh sudah dinodai oleh ego, maka bersiaplah kita untuk menghadapi pengadilan semesta. Jika perjuangan kita hanya sebatas kata dan janji, maka kita harus menunggu hasil perhitungan itu dari Allah dan juga lewat semesta. Karena Allah dan semesta memang tidak pernah ingkar janji. Kemudian di samping kemurnian, kita juga harus selalu ikhlas, ada ketulusan, ada kerelaan. Tulus ini dapat diterjemahkan sebagai sebuah sikap yang tidak mengharapkan imbalan apapun, melakukan tanggung jawab dengan sikap yang tulus. Berarti melakukan tanggung jawab dengan tanpa menyela, apa itu ya, istilahnya milik orang lain. Tidak memberikan sesuatu yang mengambil hak orang lain. Sehingga sikap yang tulus tidak akan menuntut, sikap yang tulus akan menerima apa adanya. Sikap yang tulus tidak akan pernah mengambil keuntungan dari orang lain. Sikap yang tulus itu istilahnya juga murni, ya, takkan berpamrih. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu pamrih atas apa yang sudah kita lakukan. Ya, sebuah persembahan yang maha dahsyat bagi semesta kalau kita memang betul-betul sudah ikhlas. Yang kita lakukan dengan setulusnya, maka semesta pun akan memberikan vibrasi atau getaran balik dalam bentuk energi positif yang luar biasa kepada kita. Nah, ikhwatin yang berbahagia, karena apa? Karena memang alam semesta ini, ya, dimanapun kita berada, sebenarnya kita tidak pernah sendirian. Kita selalu dikelilingi oleh benda ataupun lautan energi. Yang ini sering saya sampaikan. Dan karena kita selalu memancarkan energi, maka setiap tingkah laku kita selalu memberikan perubahan kepada lautan energi yang melingkupi kita. Ya, sedikit apapun, ya, perubahan yang kita berikan, baik itu mungkin pikiran, perkataan, ya, ataupun perbuatan, akan merubah susunan struktur energi di lingkungan kita. Dan perubahan itu selalu memberikan dua akibat, yaitu perubahan positif atau perubahan negatif. Kebaikan akan menimbulkan sebuah perubahan juga yang positif, sedangkan kejahatan akan menimbulkan perubahan yang negatif. Itulah alam semesta yang juga tidak ingkar janji, dalam arti memang sunatullahnya sudah begitu. Nah, yang yang berbahagia, maka dalam hal ini ya kita memang harus selalu waspada dan ingat, karena memang Allah sudah memberikan petunjuk yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita memang harus selalu ikhlas dalam hal segala sesuatu. Sebab iblis juga ada di sekitar kita, dalam arti bisa membisikkan kita, dan kita bisa juga menjadi punya sifat iblis. Karena iblis itu supaya kita memang tidak ikhlas, kan begitu. Seperti kalau kita membaca dalam surah 15 ayat 39 itu kan, qala rabbi bima ya akwaitani
la uzzayinanna lahum fil ardi wala uqwiyanahum ajmain ilang ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, pasti aku akan menjadikan mereka manusia memandang baik perbuatan yang jelek di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis, yang mukhlas di antara mereka. Oleh karena itu, ikhwan yang berbahagia, ketulusan bisa membuat kita menerima segala sesuatu dengan apa adanya, bukan apa-apanya atau bukan ada apanya. Orang yang benar-benar tulus lebih memikirkan orang lain dan cenderung tidak akan peduli dengan keadaan diri sendiri. Maka kita jangan bersedih jika ketulusan kita dibalas dusta. Begitulah kita selalu menghibur diri sendiri, ya, mendapatkan perlakuan sebaik-baiknya ataupun perlakuan yang tidak baik. Kita harus bersyukur karena kita punya hati yang tulus. Jadi ketulusan seseorang itu kan akan terpancar dari sinar ataupun cahayanya. Kebaikan akan terlihat dari tindakan dan kebijaksanaannya akan terdengar dari kata-katanya. Itulah ya saat kita peduli, kita walaupun tidak dihargai oleh orang lain, maka sungguhnya kita sedang belajar memahami ketulusan kita sendiri. Ketulusan adalah wajah jiwa yang sesungguhnya pada diri kita masing-masing. Maka pentingnya meniti ke dalam diri. Nama itu yang berbahagia. Maka dalam hal ini, ya, misalnya kita memahami suatu ayat itu memang harus tahu hakikat dan tahu pengertian dan pemahamannya. Ya, sering saya sampaikan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah itu, ya, setiap ada rapat, ya, baik itu anggota dewan ataupun rapat yang lain, dimulai acara oleh MC dengan membaca basmalah. Tapi kadang waktu rapat, ya, itu malah ada yang balang-balangan kursi, ada yang saling menghujat dan lain sebagainya. Itu namanya belum paham ayat basmalah. Kalau sudah paham ayat basmalah bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, harusnya dia mewarisi sifat Allah yang pengasih dan penyayang. Nah, sebab apa? Memang kita disuruh musyawarah, ya. Dalam surat 42 ayat 38 itu ada kata-kata wa amruhum syura bainahum. Maka urusan mereka itu hendaklah dimusyawarahkan di antara mereka. Kalau sudah musyawarah, kemudian sudah ada hasil, ya kita kembali ke surat ketiga ayat 159. Di situ ada kata-kata wasawirhum fil amri. Kita suruh bermusyawarah dalam urusan. Nah, kalau kita sudah mulai dalam bermusyawarah itu basmalah, bismillah dengan Rahman Rahim, ya kita harus Rahman Rahim dalam arti kasih sayang sesama anggota. Tidak boleh kita malah patuh dan lain sebagainya. Apalagi mungkin ya ibu-ibu arisan atau apa, ya, bacaan yang pertama dimulai dengan basmalah, tapi di tengah jalan kadang yaitu rame karena sifat ego, yang sebenarnya sifat ego itu adalah akan membutakan kolbu. Nah, ikhwatin yang berbahagia, oleh karena itu kita yang sudah mengetahui beberapa hal yang perlu kita tunaikan dalam hal ini adalah bahwa Allah dan alam semesta tidak akan pernah ingkar janji. Oleh karena itu kita selalulah, ya, mengerti, memahami sedikit dari sedikit. Misalnya tadi kalau saya sebutkan basmalah, kemudian ada alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang seluruh alam. Ya kita tidak usah minta dipuji kalau kita memahami ayat itu. Kadang kita kan ingin dipuji, ingin disanjung dan lain sebagainya. Padahal segala pujian milik Allah, habis semua itu sudah kepunyaan Allah. Yang namanya kita manusia tidak punya apa-apa. Dalam arti kita tidak punya hak untuk dipuji. Termasuk juga kalau ada ayat lillahi ma fis samawati wal ard, ya, punya Allah lah samawat dan bumi. Kalau semua itu milik Allah, ya kita jangan ngaku-ngaku punya ini milik saya, ya, ini milik saya, kebun ini milik saya, rumah ini milik saya, motor ini milik saya, mobil ini milik saya, perusahaan ini milik saya, ya, itu hakikatnya bukan milik saya. Maka kalau kita mengerti hakikat dan mau mendalami ayat, maka kita tidak akan menjadi orang yang ego. Kita tidak akan menjadi orang yang takabur, kita tidak akan menjadi orang yang selalu membantah
ataupun mendustakan ayat-ayat Allah. Karena semua itu adalah hak dari Allah. Maka kalau kita sudah mau meniti ke dalam diri, mau membuka mata kolbu, sehingga rohani kita menjadi dewasa, jiwa kita menjadi tercerahkan, ya, spiritual kita menjadi naik, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, karena Allah akan memberikan ilmu dari Allah sendiri kepada kita, yaitu Allah akan memahamkan, Allah akan memberikan pengertian yang langsung kepada diri kita masing-masing, karena kita sudah membuka mata kolbu, sehingga kita akan menjadi hamba yang mukhlis dan kita memurnikan agama Allah, din Allah, sistem dari Allah kita jalankan sebaik-baiknya. Nah, demikian malam ini, mudah-mudahan lain kali kita bisa sambung lagi dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat dalam sisa umur kita ini. Demikian nasru minallahi fa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum